Halo semuanya dan selamat pagi bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eliandi Francis Regar dengan NIM 2255301047. Jadi di sini saya akan membuat laporan praktikum saya dengan mata kuliah Programming Mobile. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar fitur dari Android Studio. Nah, yang pertama sekali, di sini kita akan membuat projectnya. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan, bisa mengklik di sini new project, dan di sini ada berbagai macam-macam fitur UI yang ingin kita buat. Nah, di sini ada televisi, warehouse. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membuat project mobile Android. Jadi kita akan menggunakan template empty view activity. Nah, di nextkan saja. Di sini pada langkah selanjutnya ini, di sini kita akan membuat nama dari projectnya. Nah, nama dari projectnya ini tempat penyimpanannya dan bahasanya yang kita gunakan. Selanjutnya ini adalah Androidnya, Android yang akan kita buat di sini. Di sini ada banyak sekali seperti Jelly, KitKat, Pi, R dan lain-lain. Namun di sini kita akan membuatnya dengan Android R. Nah, ketika sudah, kita akan finishkan saja. Namun karena nanti ketika kita klik finish, maka nanti akan mendownload semua plugin-plugin yang ada. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama ketika kita menekan finish ini. Jadi saya sudah menyiapkannya tadi projectnya dengan nama My Apps Pertemuan 1. Jadi di My Apps Pertemuan 1 ini kita akan belajar fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Android Studio ini. Nah, pertama-tama kita akan melihat struktur proyek. Jadi di sini adalah project pane-nya. Di sini semua file folder yang terhubung dengan project kita akan tampil. Misalnya di folder apps terdapat direktori kode sumber Android, resource, layout, dan file manifest. Sangat penting untuk mengenal struktur ini agar kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, code editor. Berikut bagian utama dari Android Studio adalah kode editor. Di sini kita akan menulis kode Java atau Kotlin. Namun di sini kita menggunakan bahasa Kotlin atau XML untuk aplikasi kita. Android Studio menyediakan banyak fitur autocomplete yang sangat membantu kita menulis kode dengan lebih cepat tanpa harus menghafal semuanya. Misalnya ketika kita mengetikkan nama kode atau metode Android Studio, maka akan menyarankan berdasarkan pilihan. Jadi di Android Studio ini dia sudah autocomplete. Jadi ketika kita ingin mengetikkan misalnya tag-nya, maka si Android Studio ini sudah menerapkan
beberapa banyak kata-kata yang akan kita tampilkan. Selanjutnya, selain coding, Android Studio juga memiliki desain editor untuk mengatur tata letak aplikasi visual. Ini sangat berguna jika kita lebih suka mendesain aplikasi dengan metode drag and drop dari penulisan XML secara manual. Dengan cara ini kita bisa sangat langsung bagaimana tampilan aplikasi berbagai ukuran layar. Nah, jadi di Android Studio ini eh, di Android Studio ini sudah seperti eh, desain-desain aplikasi UX lainnya, dimana di sini kita tanpa mengoding untuk tata layoutnya kita sudah bisa membuatnya. Namun namun dengan cara seperti ini. Kita ke bagian sini, di bagian ini device manager. Di sini teman-teman, di sini kita bisa menambahkan beberapa device yang ingin kita gunakan. Contohnya create virtual device. Nah, pada bagian ini kita bisa memilihnya dengan keinginan kita. Contohnya ini Pixel 7a. Langsung nextkan saja. Nah, di sini kita bisa memilih Android-nya. Nah, nanti tinggal nextkan saja, maka akan melakukan download lagi. Namun agar lebih cepat, saya akan menggunakan yang lama. Ini. Jadi saya sudah menyiapkan Pixel 7a API 30 Android 11. Jadi di sini langsung kita runkan saja. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena ini seperti ini. Jadi kita bisa, tadi kan saya mengatakan bahwa kita bisa drag and drop aplikasi sesuai teks sesuai keinginan kita. Jadi kita tidak usah melakukan coding juga bisa. Caranya kita run dulu emulatornya. Nah, di sini adalah tanda bahwa kita sedang merun aplikasinya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Nah, sekalian menunggu, saya akan memberitahu yang tadi bahwa Android Studio ini sudah melengkapi fitur ini. Ya, berhentikan saja. Jadi di Android Studio ini kita bisa drag and drop. Nah, seperti ini. Di sini juga ada berbagai macam fitur-fitur seperti bottom, image, resizer, fragment, dan di sini ada teks juga, berbagai teks seperti inputan password dan lain-lainnya. Di sini kita akan mengambil contoh misalnya bottom. Nah, di sini kita nanti tinggal drag and drop saja, maka dia akan berhasil.
terbuat. Seperti itu untuk desain dari studio editor ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan Logcat. Logcat ini adalah fitur penting untuk memonitor ini. Logcat ini adalah fitur penting untuk memonitor aktivitas sistem dan aplikasi. Di sini kita bisa melihat log atau pesanan bug yang muncul ketika aplikasi berjalan. Jika terjadinya error atau bug, biasanya pesan tersebut akan muncul di sini. Jadi kita bisa langsung mencari penyebabnya. Jadi Logcat ini berfungsi untuk memberitahu si developernya ketika aplikasi yang dibuatnya error. Jadi si developernya dapat mengetahui kenapa errornya terjadi. Jadi ini sangat membantu seorang developer ketika ingin membangun aplikasi. Di sini adalah bagiannya. Selanjutnya emulator. Saya akan menjelaskan emulator. Android Studio juga menyediakan Android emulator yang memungkinkan kita akan menjalankan dan menguji aplikasi tanpa perlu perangkat fisik. Emulator ini bisa disesuaikan untuk meniru berbagai jenis perangkat dari ponsel hingga tablet. Jadi kita bisa memastikan aplikasi kita berjalan dengan baik dari berbagai jenis perangkat. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan kalau di emulator ini kita juga bisa memilih berbagai macam jenis seperti tablet, laptop, tablet dan handphone dan berbagai jenis display yang ada di sini. Dan juga di sini di emulator ini kita juga bisa menggunakan versi Android lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Gradle Build System. Android Studio juga menggunakan Gradle sebagai sistem build-nya. Gradle membantu kita untuk mengelola dependensi dan library yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jika kita ingin menambahkan library eksternal, kita cukup mengedit file build Gradle dan Gradle akan mengurus sisanya. Jadi kita di sini ketika ingin menggunakan plugin eksternal lainnya, jadi kita di sini bisa menambahkannya pada bagian di sini. Nantinya ketika sudah selesai, maka dari Android Studio-nya akan melakukan download. Seperti itu. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Android Studio ini dia sangatlah baik ketika seperti ini. Nah, jadi kalau kita juga tidak ingin drag and drop seperti yang saya bilang tadi untuk desainnya, di sini juga kita bisa melakukan coding dengan cara ini di folder main, baru di dalam main ada res atau resource dan ada juga layout. Nah, nanti di sini ada kode yang nantinya kodenya ini akan digunakan untuk merancang UI-nya. Sedangkan dari main activity ini adalah sebuah logic
dari sebuah aplikasinya. Dan untuk melakukan sebuah logic nantinya di layout ini, di file activity main XML ini nantinya akan dipanggil ke dalam main activity ini dan akan melakukan logic datanya. Itu dia beberapa fitur penting yang ada di Android Studio. Semoga video ini membantu kalian yang sedang belajar dan bekerja di Android Studio.